Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta para sahabatnya. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita sama-sama akan mengkaji, sama-sama akan membahas tentang kemuliaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dan sebaik-baiknya ciptaan. Di dalam kitab Tariqatul Hijratain wa Babus Sa'adatain dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam beberapa kelompok. Di antaranya yang pertama adalah malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya yang dilengkapi dengan akal, namun tanpa dilengkapi dengan syahwat. Malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak melahirkan, tidak berjenis kelamin, dan tidak ada yang mengetahui tentang jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hewan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hewan ataupun binatang memiliki syahwat namun tanpa dilengkapi dengan akal. Hewan letakkan pada kedudukan yang lebih rendah dari manusia. Namun dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia agar memiliki sifat belas kasih sayang terhadap hewan. Yang ketiga, manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Manusia dilengkapi dengan akal, manusia dilengkapi dengan syahwat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling mulia. Tentunya kemuliaan manusia di sini melebihi makhluk-makhluk yang lain. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-70, walaqad karamna bani Adam, sungguh kami benar-benar telah memuliakan anak cucu Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri,
kami angkut mereka di lautan dan di daratan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rizki kepada mereka yang baik-baik. Wa fadalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila, kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa waqad istadalla bihadhil ayah ala afdaliyati jinsil bashari ala jinsil malaikati. Ayat ini menjadi dalil bahwa jenis manusia lebih utama dari jenis malaikat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tafsir Muyassar disebutkan bahwa walaqad karamna dzurriyyata Adam bil aqli, sungguh kami muliakan keturunan Adam dengan akal. Ya, ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa sekali. Manusia dimuliakan di mana Allah anugerahkan kepada mereka akal, sehingga dengan adanya akal bisa memahami sesuatu, mengetahui sesuatu, dan yang lain-lain. Wa irsalir rusuli, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di mana Allah utus para rasul membimbing manusia agar mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan manusia dari api neraka Jahannam. Wa sakharna lahum jami'a ma fil kaun, kemudian kami tundukkan alam semesta ini untuk manusia. Allah tundukkan bumi untuk manusia sehingga manusia berjalan di atas muka bumi ini, ya, tidak goyang. Mereka ketika berkendaraan, ya, tenang, tidak bergerak. Wa sakharna lahum ad-dawama fil barri was-sufuna fil bahri lihamlihim, dan kami tundukkan binatang-binatang untuk mereka di daratan. Dengan adanya binatang-binatang tersebut sebagai alat transportasi bagi manusia, dan manusia banyak mengambil manfaat dari binatang tersebut. Dan kami tundukkan kapal sehingga kapal tersebut berjalan dengan mudah di lautan untuk mengangkut barang-barang mereka. Kemudian warazaqnahum min thayyibatil mata'im wal masyarib, Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di mana Allah anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik-baik dari berbagai macam makanan dan minuman. Allah berikan kepada mereka makanan-makanan pokok, adanya padi, adanya kurma, adanya gandum. Allah berikan pada mereka buah-buahan dan berbagai macam minuman. Wa fadalnahum ala katsir minal makhluk tafdilan 'azima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk ciptaannya dengan keutamaan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Lantas, apa sajakah aspek kemuliaan manusia itu sendiri? Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang pertama siapa? Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam di langit, ya, tempat yang tinggi, di hadapan para malaikat. Para malaikat adalah makhluk yang agung, makhluk yang mulia, yang mana para malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Mereka senantiasa tasbih, mereka senantiasa berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan manusia, kemuliaan manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 71 sampai dengan 74. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah sempurnakan kejadiannya dan aku telah tiupkan roh ciptaanku, maka hendaklah kalian tersungkur sujud. Maka para malaikat semuanya sujud kecuali iblis sombong, termasuk orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan di hadapan malaikat, disaksikan oleh malaikat. Ini menunjukkan bahwa Adam alaihissalam itu pula manusia termasuk makhluk yang mulia, makhluk yang agung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aspek kemuliaan manusia yang kedua adalah tubuh manusia dibentuk, diciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau katakan, wa huwa annahu ta'ala khalaqal insan fi suratin fi ahsani suratin wa syaklin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk wujud yang terbaik, dalam bentuk wujud yang paling sempurna. Insyaallah ya. Sekarang manusia ini ganteng-ganteng. Begitu pula perempuan kalangan manusia itu cantik-cantik. Ya. Yang terganteng di hewan kalah dengan manusia kan. Seganteng-gantengnya hewan, secantik-cantiknya hewan, tidak ada apa-apanya di hadapan manusia gitu. Kemudian muntasibul qamah, artinya postur manusia itu tegak. Masya Allah ya, tegak. Coba kalau manusia diciptakan dengan merangkak, ya, ganteng merangkak gitu, jadi kurang indah dipandang gitu. Kemudian sawil a'dha hasanaha, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan tubuh yang sempurna, tubuh yang lengkap. Masya Allah. Allah ciptakan manusia dengan 2 mata. Bagaimana kalau dengan 1 mata? Bagaimana dengan 3 mata? Nggak indah 3 mata itu. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan 2 telinga. Ya. Bagaimana ya kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan 5 telinga gitu? Tidak indah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Zubyatut Tafsir min Fathil Qadir, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Apa maksudnya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tubuh yang tegak. Hewan Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan merata, merangkak. Tapi manusia tidak. Kemudian beliau katakan sehingga dapat
memakan makanannya dengan tangan. Masya Allah ya. Kita bandingkan ya, diri kita dengan hewan-hewan. Bagaimana ketika mereka makan gitu. Indahan manusia ketika sedang makan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah anugerahkan pada manusia kemampuan untuk memahami. Masya Allah. Sehingga manusia bisa memahami mana yang baik, mana yang buruk, mana perkara yang memalukan, mana perkara yang tidak memalukan. Kalau binatang tidak. Ya. Antara jantan dan betina, ya, jago misalkan ketika mereka ingin kawin, ya kawin aja di hadapan manusia. Ya, begitu pula kucing gitu ya. Kucing begitu, ya. Tapi beda dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan manusia kemampuan untuk memahami. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemampuan bagi manusia untuk berbicara. Masya Allah, sehingga satu orang dengan orang lain berkomunikasi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan manusia kemampuan untuk mengatur, sehingga di sini bumi ini menjadi teratur, ya, aman. Itu karena adanya manusia. Ya. Binatang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan manusia berbuat bijak. Sehingga pantas sekali ya manusia angkat menjadi khalifah di muka bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aspek kemuliaan manusia yang ketiga. Nenek moyang manusia yaitu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini menunjukkan kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat yang ke-75, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya istakbarta am kunta minal 'alin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang hakiki. Tangan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini siapul kalamnya, konteks kalimatnya kalimat negatif menggunakan kata-kata nakirah. Artinya segala sesuatu itu nggak ada yang sama dengan Allah. Apa saja nggak ada yang sama. Wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tafsir Muyassar disebutkan bahwa qala Allahu li iblisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Malladzi ma'naka minas sujud liman akramtuhu faqalattu biyadayya." Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam alaihissalam yang telah aku ciptakan,
yang telah aku muliakan, di mana aku ciptakan ia dengan kedua tanganku. Astakbarta ala Adam am kunta minal mutakabbirin ala rabbik. Apakah engkau menyombongkan diri terhadap Adam alaihissalam, ataukah engkau termasuk golongan orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Rabbmu? Wa fil ayah isbatu sifatil yadain lillahi tabaraka wa ta'ala ala al-wajhil laiqi bihi subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini adanya penetapan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya sesuai dengan kelayakan lagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam hadis panjang, hadis terkait dengan masalah syafaat, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di mana nanti pada hari kiamat manusia berkumpul di padang mahsyar. Kemudian pada saat itu manusia dalam keadaan kesulitan, matahari sangat dekat sekali sehingga manusia mengeluarkan keringat, tergantung dosa-dosa mereka masing-masing. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya, ada di antara mereka yang keringatnya sampai dengan pundak, sampai dengan punggung, sampai dengan rukbatain, lutut, ada yang sampai dengan dua mata kaki. Mereka dalam keadaan kesulitan yang sangat luar biasa sekali. Kemudian mereka berusaha untuk datang kepada para nabi untuk minta syafaat agar Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan mereka supaya mereka segera dihisab amal-amal perbuatan mereka. Pertama mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata kepada Adam, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhillah wa amara al-malaika fasajadu laka wa askanaka al-jannah ala tashfa'u lana." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan engkau dengan tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan roh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada engkau. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat agar pada engkau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan engkau ke dalam surga. Oleh karena itu, berilah syafaat untuk kami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya yang kelima, sisi kemuliaan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membekali Adam alaihissalam dengan dasar-dasar ilmu, yaitu ilmu-ilmu tentang seluruh makhluk. Ini sisi kemuliaan Adam alaihissalam, sisi kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Apa yang dimaksud dengan nama-nama di sini? Para mufassir mengatakan, di antaranya Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang maksud dari al-asma, maksud dari nama-nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha qala hiya hadhil asma' allati yata'arafu bihan nasu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda secara seluruhnya. Apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama yang dikenal oleh manusia. Misalnya
insan, manusia itu sendiri. Kemudian dabah, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama binatang. Ini kerbau, ini sapi, ini kambing, ini unta gitu. Sama Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihissalam langit. Berapa jumlah langit? Kemudian ardh, bumi. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam juga nama-nama gunung, lautan. Kemudian unta, himar, keledai, wasbahu dzalik minal umam wa ghairiha, dan nama-nama makhluk yang serupa yang lainnya. Kemudian pada mata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menurut Mujahid, wa 'allama adal asma' kullaha, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nama-nama, maksudnya 'allamahu isma kulli dabatin. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama-nama setiap binatang. Adam alaihissalam tahu nama-nama setiap binatang. Wa kullu tayr, bahkan nama-nama setiap burung. Wa kullu syai', bahkan nama-nama segala sesuatu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kemuliaan manusia yang terakhir adalah nenek moyang manusia Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan dengan memakan pohon larangan, maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Adam alaihissalam dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam alaihissalam dan juga Hawa agar mereka berdua tinggal di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala persilakan pada keduanya untuk bertempat tinggal di surga dimanapun mereka berdua suka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala persilakan kepada mereka berdua untuk memakan makanan di surga, makan buah-buahan di surga. Dan Allah melarang Adam dan juga Hawa satu pohon. Ya. Dalam tafsir katakan ya, ada yang mengatakan pohon gandum, ada juga yang mengatakan pohon buah tin, ada juga yang mengatakan ya yang lainnya. Dan Abu Ja'far At-Tabari mengatakan bahwa ya, yang tepat adalah pohon tertentu, tidak disebutkan nama pohon tersebut. Nah, Adam alaihissalam dan juga Hawa ini tergelincir dalam perbuatan maksiat ya. Namun mereka berdua bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah ilhamkan kepada Adam dan juga Hawa kalimat taubat. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Muyassar dan juga tafsir-tafsir yang lain, kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Adam adalah kalimat taubat, yaitu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan perbuatan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Inilah kemuliaan. Ya. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taubat,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.